Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Unite, Unar Inspiration Talk and Encouragement. Bersama aku Afrizal dari Fakultas Vokasi dan Aku Korin dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Nah, seperti biasa, kali ini di podcast Unite menghadirkan narasumber-narasumber yang tentu saja luar biasa hebat dan menginspirasi begitu ya. betul banget. Dan nantinya teman-teman pendengar setia podcast Unite akan mendapatkan insight baru serta motivasi yang makin membara seperti itu. Oke Karin, judul podcast kali ini itu nggak kalah menarik dan keren nih dari judul podcast di episode sebelumnya. Nah, tanpa menunggu lama lagi, judul podcast kali ini adalah Dari Menwa Unar sampai menjadi Pasukan Perdamaian PBB. Wah, dari judulnya aja udah Luar biasa menarik nih Korin. Tanpa menunggu lama juga nih ya Korin, langsung aja kita sapa narasumber kita pada kesempatan kali ini. Halo, selamat datang Ibu Yuli. Halo Mas, halo Mbak. Iya, halo Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Lagi di mana ini Ibu kalau boleh tahu? Kebetulan saya ada di Akpol, Semarang. Jadi ya. Ada di Semarang ya berarti. Oke, baik. Sebelum kami mulai nih ya, kami selaku teman-teman mewakil teman-teman mahasiswa nih mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Yuli yang telah berkenan hadir di podcast Unite di episode kali ini ya. Iya betul. Karena kita tahu nih Bu Yuli ini waktunya padat banget nih. Banyak kesibukan, tapi Ibu Yuli masih mau menyempatkan untuk membagikan inspirasi ke teman-teman semuanya, khususnya teman-teman UTAIR. Benar sekali. Nah, tanpa menunggu lama lagi ya, Korin, kita kayak pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita persilahkan nih untuk narasumber kita berkenalan dengan teman-teman Universitas Airlangga di podcast Unite kali ini. Silakan Ibu. Terima kasih Mas. Aduh, suruh memperkenalkan diri ya. Jadi saya kalau nama sudah ya. Jadi saya Yuli Cahyanti. Saya dulu kuliah di sastra Inggris angkatan 89 yang waktu itu masih gabung dengan FISIP. Jadi masih belum pisah dengan FIB. Jadi saya di dua kaki nih antara FISIP sama FIB. Keren kan? Iya, keren lagi. Nah, saat ini saya bertugas di Divisi Internasional Polri di Jakarta, di Mabes Polri. Dan jabatan saya saat ini adalah sebagai pejabat sementara Kepala Bagian Komunikasi Internasional, khususnya dengan Interpol yang ada di seluruh dunia. Jadi, nah itulah awal mula perkenalan saya. Monggo. Luar biasa tentunya. Nah, kali ini kan kita sudah kenal nih lebih dekat dengan Ibu Yuli ya. Mungkin kita selanjutnya bertanya-tanya mengenai pengalaman menarik dan berkesan ketika berkuliah di Universitas Airlangga. Tadi disebutkan ya, dulu ikut FISIP dan sekarang sastra Inggris itu ikut FIB. Ada dua kaki. Ini pengalaman menariknya seperti apa nih? Boleh diceritakan Ibu? Banyak pengalaman menarik selama kuliah. Karena kita dulu ada di bawahnya FISIP ya. Jadi masih gabung lah. Jadi kalau dulu istilahnya MKDU gitu, kita bareng sama teman-teman FISIP gitu. Jadi semuanya yang dari politik, hubungan internasional dan segalanya kita masih kenal dulu. Jadi enak gitu hubungannya. Terus ya karena sastra Inggris masih baru, jadi kayak masih anak baru lulus gitu ya, atau baru lahir gitu ya. Jadi saya angkatan kedua. Ya merasa masih agak gimana gitu, tapi ya so far seneng karena justru yang baru itulah yang sepertinya kita orang baru loh gitu. Kita prodi ya dulu namanya, program studi baru loh gitu. Itu salah satu kalau misalnya di perkuliahan. Dan selama perkuliahan itu saya mengikuti beberapa kegiatan. Jadi dulu saya suka pramuka karena waktu di SMA saya juga suka gitu kan. Terus kemudian di universitas saya daftar juga, asik di pramuka. Wow. Karena pramuka itu jejer sama menwa, cocok-cocokin, nah ayo daftar menwa yuk, sebelahan gitu.
ya ikut-ikutan. Ternyata jadi Menwa juga. Jadi dua-duanya ya Bu. Dari sastra Inggris masuk ke Pramuka, masuk ke Menwa, mungkin jauh ya. Maksudnya jauh itu sastra Inggris masuk Menwa ngapain gitu. Iya. Tapi memang Ibu Yuli ini aktif ya. Dari kuliah memang sudah aktif ikut banyak UKM seperti itu. Kalau sekarang namanya UKM. Nah sekarang nih Bu, pertanyaan selanjutnya. Saya sendiri itu penasaran bagaimana sih ceritanya Ibu bisa berkarir di Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Indonesia. Mungkin bisa ceritakan gitu ya. Awal mulanya gitu, gabung di kepolisian gitu ya. Betul. Sebenarnya saya tidak pengen masuk ke ABRI saat itu, Mbak dan Mas. Jadi karena tahulah dengan program studi sastra Inggris itu biasanya kan kerjanya itu ada di perhotelan, pariwisata, perusahaan dan segalanya gitu kan. Nggak pernah terbayang, nggak pernah terpikir saya akan masuk ke Polri gitu. Waktu saya lulus pun saya sudah kerja sebagai sekretaris di perusahaan ekspor impor, Mbak. Sudah enjoy lah, namanya sastra Inggris sudah agak sedikit matuk ya kalau linier. Bahasa Jawanya matuk gitu kan. Nah, terus kemudian sekali lagi saya itu diajak teman. Jadi teman akrab saya dulu dari FKG sama dari antropologi ngojok-ngojokin, Yul, ayo daftar yuk. Lah, aku sudah kerja, ngapain? Udah kalian aja. Ayolah bareng-bareng, biasa ngegeng gitu kan. Akhirnya ya sudah deh, daftarin. Tapi semua perlengkapan, persyaratan dan segalanya dilengkapi ya, karena aku ada kerjaan waktu itu, ada ekspor import di perusahaan gitu, lagi sibuk-sibuknya. Jadi begitulah, mereka yang daftarin saya, ternyata saya lulus, ternyata saya diterima juga waktu di Akmil Magelang, dinyatakan lulus, ngalamin pendidikan di sana, istilahnya pada saat awal-awalnya sih saya agak ngapain ya gitu, soalnya nggak punya bayangan jadi polisi, jadi ngapain ya, nanti jadi polisi ngapain ya kan gitu kan, meraba-raba karena nggak punya target gitu kan. Belum ada gambaran sebelumnya ya Bu? Belum ada gitu, jadi gimana, tapi dijalanin saja semuanya. Jadi begitu dijalanin, saya pernah di Serse di Bareskrim Polri pernah, kemudian saya di Polrestabes Semarang di Reskrim, Satreskrim waktu itu saya juga pernah, di Narkoba Polda Jateng saya juga pernah gitu kan. Terus kemudian ya itulah, saya sekolah untuk jenjang karir pengembangan, pendidikan pengembangan istilahnya kalau di saya atau di Polri. Terus penempatannya di NCB Interpol Indonesia, Sekretariat NCB Interpol Indonesia waktu itu. Karena ya mungkin mereka atau panitia saat itu mungkin melihat gitu kan, bahwa ini sastra Inggris kayaknya cocok di sini, mungkin begitu kali ya. Akhirnya masuklah di Sekretariat NCB Interpol Indonesia. Ya begitulah sampai saat ini. Lumayan panjang ya Corin, ya perjalanannya panjang sekali. Nah, menyambung dari pertanyaan tadi dan bincang-bincang kita tadi ya Bu, kan tadi sudah disebutkan bahwa diajak. Nah, selain diajak dari teman, ajakan dari teman, apakah memang dulu tuh ada bayangan ingin menuju atau berkarir di bidang kepolisian atau di tentara atau angkatan gitu ya Bu? Karena kan kita lihat dari UKM atau kegiatannya banyak diikutin dari Pramuka, dari Menwa gitu. Bisa diceritakan nggak? Iya, ya itulah prinsip saya itu, kalau saya sudah nyemplung ya harus dilakuin, harus dilaksanakan dengan baik gitu kan. Nyemplung meskipun diajak sama temen kan, tapi kan nyemplung kan sudah. Jadi mau nggak mau ya harus harus berdamai gitu kan, bahwa saya saat ini sudah jadi polisi. Ada pengalaman lucu sebenarnya. Saya pertama lulus jadi perwira polisi kan dulu diminta untuk laporan di Polsek di daerahnya masing-masing. Saya kan dari Mojoagung ya, jadi saya ke Polsek Mojoagung diminta untuk pakai baju dinas. Saya bawa mobil pakai baju dinas ke Polsek di Mojoagung,
Terus kemudian petugas polisi yang ada di sana kan tentara ya, maksudnya ini langsung siap hormat ke saya gitu. Saya tuh tolak, ini hormat ke siapa ya? Baru sadar, loh saya sudah polisi kok. Jadi itu juga membuat saya kaget. Tapi ya itu tadi, bahwa kalau saya sudah nyemplung ya sudah harus saya laksanakan, dan alhamdulillah sih dapat kepercayaan. Terus kemudian saya juga dapat beasiswa dari Polri untuk melanjutkan S2 di kriminologi gitu kan. Terus ditempatkan di yang berbeda di reskrim gitu, di Satreskrim waktu itu di Polrestabes Semarang. Saya juga berusaha untuk melakukan yang terbaik di sana semampu saya, karena kan backgroundnya memang saya ini kan bukan keinginan jadi polisi gitu. Jadi saya berusaha mengadaptasi dengan itu semua. Tapi ya alhamdulillah lah lancar sampai saat ini. Iya, alhamdulillah ya Bu. Semua berjalan dengan baik dan tanggung jawabnya juga penuh amanah ini Ibu mampu melakukan dengan maksimal. Betul. Insight yang aku dapat nih dari perbincangan di pertanyaan yang ini, berarti kita itu harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita pilih ya Bu ya. Jadi apa yang kita sudah pilih, apa yang kita sudah jalani harus diselesaikan dengan tuntas. Gitu. Betul. Meskipun agak berbeda saat itu kan jadi polisi. Pernah saya datang ke kampus setelah saya lulus gitu kan. Terus ketemu salah satu dosen di visit. Saya bilang, Pak, saya sekarang jadi polisi ya loh. Hah? Iya Pak, saya sendiri juga nggak tahu kenapa jadi polisi. Kok kamu bisa? Ya itulah jalan hidupnya orang. Iya. Oke. Kalau boleh tahu ini Bu, ketika Ibu mendaftar sebagai polisi, ada nggak sih Bu tantangan dan dalam proses menjadi polisi tersebut? Prosesnya iya Bu ya. Kalau proses tantangan, saya itu tergolong yang mulus ya. Maksudnya mulus, daftar, formulir dan segalanya masuk. Terus kemudian ya saya punya basic manual. Mungkin itu juga salah satu persiapan meskipun nggak disiapkan. Maksudnya saya nggak punya keinginan ke sana, tapi secara tidak langsung, secara fisik saya sudah disiapkan di manual. Jadi disuruh lari, disuruh push up, sit up, whatever it is, saya bisa melakukannya dengan baik gitu. Jadi enjoy jadinya, meskipun sebenarnya hati berontak, sastra Inggris, Polri ngapain ya gitu. Itu sih, jadi ya kita lakukan aja semuanya berdasarkan persiapan fisik yang secara tidak langsung sudah ditempa di manual, semuanya bisa terlampaui dengan baik, alhamdulillah. Nah, tadi prosesnya ternyata juga alhamdulillahnya didukung dari latar belakang ikut Menwa Pramuka, jadi persiapannya itu udah disiapkan secara tidak sengaja gitu ya. Nah, berinjak ke pertanyaan selanjutnya nih Bu Yuli. Mungkin tadi sudah terjawab, tapi bisa nih diceritakan kembali apa sih korelasinya dari program studinya Bu Yuli dulu di Universitas Airlangga Sastra Inggris yang dengan pekerjaan Bu Yuli sekarang menjadi anggota perdamaian divisi internasional gitu. Ya, ini kolaborasinya jelas ada. Karena kalau saya ada di divisi hubungan internasional atau waktu itu adalah sekretariat NCT Interpol Indonesia, pastinya hubungannya dengan luar negeri. Pastinya harus ngomong bahasa Inggris. Gitu. Jadi itu mungkin yang menunjang saya, karir saya juga ada di divisi hubungan internasional sampai saat ini. Jadi ya kalau saya lihat mungkin ini juga dipersiapkan sama Tuhan ya. Kalau dulu saya bertanya-tanya bahasa Inggris ke Polri, gitu. Tapi terjawab sudah sekarang bahwa dengan sastra Inggris, kemampuan saya bahasa Inggris yang diasah di Universitas tercinta Airlangga, ternyata saya bisa berkarir di kepolisian ini. Saya pernah pergi ke Pakistan untuk tugas di sana. Kemudian saya ikut menjadi peacekeeper sebagai police advisor di sana, di Afrika, di Sudan.
Terus kemudian saya juga mendapatkan kesempatan untuk menjabat sebagai Director for Plan and Program di ASEAN Apol Secretariat di Malaysia, which is itu favoritnya adalah negara-negara ASEAN gitu. Nah, kalau misalnya saya waktu itu kuliahnya misalnya di di antropologi misalnya, hubungannya belum tentu seperti ini maksud saya saat ini. Jadi ya karena saya dulu bahasa Inggris, ya alhamdulillah saya bisa melaksanakan tugas tersebut dengan baik gitu, dan dapat kepercayaan dari institusi, dari organisasi. Oke, berarti berawal dari keraguan emang bisa sastra Inggris jadi polisi gitu ya, ternyata bermanfaat juga, kepake gitu ya. Alhamdulillah. Justru mendukung karir saat ini. Sampai keliling ke luar negeri ya, hampir keliling dunia ya Bu Yuli ya. Iya sih, semenjak saya di sini mungkin ada penugasan luar negeri ada sekitar 35-40 penugasan luar negeri lah, baik itu pertemuan, baik itu konferensi, visit, penandatanganan dan segalanya ya, karena itu sudah menjadi tugas saya. Untung sekolah di UNER sastra Inggris, kalau enggak. Selanjutnya ini Bu ya, pertanyaannya yaitu kalau tidak salah Ibu Yuli ini pernah menjadi pasukan perdamaian dunia PBB gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit gambarannya ketika bertugas menjadi pasukan perdamaian tersebut. Iya, asik Mbak. Asik ya. Keren. Sebenarnya saya menjadi peacekeeper itu juga bukan tujuan, maksudnya nggak punya target gitu. Jadi dulu saya pernah ditugaskan di Afghanistan, terus kemudian saya tahu sendiri Afghanistan di Kabul kondisinya seperti apa. Jadi saya disecure sama pasukan PBB yang ada di sana, masuk ke dalam mobil saja, masuk ke mobil yang anti peluru, dikawal, nggak boleh keluar, bla 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 bla, pokoknya diprotek lah. Dari situ saya ngomong sama suami saya, karena setelah saya pulang, hotel tempat saya menginap itu dibom. Jadi dibom. Jadi untung kan saya sekarang masih alhamdulillah sehat gitu. Terus saya ngomong sama suami saya, boleh nggak nanti kalau sudah tua atau pangkat sudah agak tinggi, senior lah maksudnya, saya ikut misi perdamaian PBB dong. Saya pengen balas budi seperti orang dulu melindungi saya sehingga saya bisa pulang dengan selamat. Ya, dengan basic itu akhirnya saya daftar. Kan itu banyak itu tes-tesnya, syarat-syaratnya banyak dan segalanya, dan alhamdulillah sih bisa masuk saya ke sana. Terus bertugas di Darfur, Sudan, Afrika. Wow. Cukup challenging karena secara iklim berbeda. Saya pernah mengalami panas itu sampai 52 derajat di sana. Terus kesulitan air, terus kemudian kalau banjirnya bandang, cari sayur susah, komunikasi dengan orang juga dibatasi karena memang banyak penculikan dan segalanya. Kalau ada bunyi-bunyi tembakan dan rudal yang saling bersaut-sautan itu sudah setiap hari gitu. Jadi semuanya challenging bagi saya. Tapi dari situ saya saya itu merasa bahwa alhamdulillah bersyukur karena apa? Karena saya dilahirkan di Indonesia. Ya, jadi negaranya yang benar-benar mahrifah wajibnya. Gitu kan kalau nggak salah. Jadi nggak kesusahan air, ya ada sih yang kesusahan, cuman tidak separah yang ada di Darfur gitu. Mereka itu kalau nyari air aja antri dari pagi ke pagi dan yang antri adalah biasanya kaum perempuan gitu kan, anak-anak gitu. Dan itu yang kita jaga, kita kawal, kita patroli di pengungsian, camp-camp pengungsian. Jadi senang punya wawasan beda, bisa bergaul dengan para polisi dari kepolisian di berbagai negara, dari Ghana, Afrika, Nigeria, dari berbagai benua lah. Kita kumpul di sana dan respect satu sama lain karena kebudayaan kan berbeda ya.
Jadi ya memang challenging dan senang saya. Luar biasa ya Corin ya. Biasa Perjalanan cerita-ceritanya tuh keren-keren. Nah ini nih Bu, yang ingin saya tanyakan, ketika sudah menjadi bagian dari Divisi Hubungan Internasional PBB di Kepolisian Republik Indonesia ya, selama bertahun-tahun, hal apa aja sih yang kiranya membuat pengalaman Ibu itu menyenangkan menjadi bagian dari Divisi Hubungan Internasional di Kepolisian? Menyenangkan. Saya itu selalu senang di mana saja. Jadi kalau misalnya di Divisi Hubungan Internasional, yes, saya senang, terutama kalau dilihat dari background saya sastra Inggris. Saya menemukan dunia saya nggak lepas dari dunia saya. Sehingga ya nyaman saja mengerjakan semua kerjaan yang ada di sini. Mengerjakan misalnya MOU dengan kepolisian Perancis, Meksiko, dengan ini dan segalanya itu challenging lah, senang lah. Saya rasa sih ya, kalau saya sih secara pribadi ditempatkan di mana saja, saya selalu menikmati dan harus saya nikmati, karena suasananya berbeda-beda dan kita belum tentu mendapatkan kesempatan yang sama. Ya harus kita benar-benar wah, this is the one gitu. Oke, berarti pengalaman dan kesempatan itu yang menjadi hal yang menyenangkan. Betul, karena kita beda tempat, beda juga ceritanya gitu, pengalaman baru lagi. Jadi harus dinikmati sebisa mungkin. Betul. Satu yang saya kagumi dari Ibu adalah Ibu seorang wanita yang tangguh begitu ya, yang bisa kami tangkap. Benar. Nah, bagaimana sih Bu tantangan tersendiri sebagai seorang wanita tetapi meniti karir sebagai kepolisian di Indonesia? Mungkin Ibu ada tantangannya tersendiri gitu. Kan menjadi anggota polisi itu identik dengan pria gitu ya Bu ya. Tapi ini Ibu seorang tapi karirnya hebat dari kamu. Sebenarnya cuma satu. Ya jadilah diri Anda sendiri, jadilah diri saya sendiri gitu. Saya memang perempuan, tapi saya ternyata bisa melakukan hal-hal tersebut. Kalau saya berada di lingkungan laki-laki, lah saya dulu di Menwa juga lingkungannya laki-laki. Jadi sudah terbiasa artinya. Pandai-pandai kita untuk menempatkan diri di sana. Kadang-kadang kan masih ada cewek atau perempuan kok masuk ke sini dan segalanya. Ya, kita tunjukkan saja bahwa bukan berarti kita menunjukkan kemampuan secara fisikal, enggak, tapi oke, kita sama kok gitu. Kalau misalnya Anda bisa melakukan ini, Anda bisa di luar negeri sebagai peacekeeper, saya juga bisa dan saya enjoy. Jadi nggak secara vulgar kita menyampaikan saya cukup oke dan segalanya, enggak, just do it, lakukan apa yang menjadi tugasnya, terus enjoy. Karena kalau dengan enjoy itu pastinya kan loh, ditempatkan di Sudan kok masih senyum-senyum, peringas-peringis gitu, nggak kayak kesusahan di sana. Padahal di sana kalau dilihat ya cukup lumayan, makanan saya aja di sana mie instan. Saking susahnya cari sayur gitu kan, dan segalanya masak mie instan itu paling TOP BGT itu. Top banget ya Bu. Itu sih. Oke, luar biasa ya Corin ya. Iya, benar-benar wanita yang tangguh ini Bu Yuli. Nah, Bu Yuli, ada satu pertanyaan yang menggelitik nih dari tadi. Tadi kan disebutkan 30-40 negara udah dikunjungin nih sama Bu Yuli. Kira-kira negara mana sih Bu yang paling berkesan atau pengalaman yang menurut Ibu itu sulit dilupakan? Ekuador. Ada apa tuh di Ekuador? Saya ditugaskan ke Quito untuk melaksanakan bidding menjadi tuan rumah International Association of Women Police, dilaksanakan di Indonesia dan akhirnya berhasil. Biddingnya saat itu yang presentasi di Quito dari Indonesia dan dari Chicago, dan kita menang dan kita jadi tuan rumahnya hosting tersebut.
Dan hosting conference International Association of Women Police Conference yang ada di Indonesia merupakan konferensi IAWP pertama di Asia. Wow, pertama di Asia. Indonesia menang. Bukan Indonesia lagi ya, tapi Iya. Bisa memberikan closing statement untuk memotivasi teman-teman audiens seperti itu. Iya, teman-teman semua, rekan-rekan dari Universitas Airlangga, satu yang harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa apapun jurusan kita, kalau kita sudah menemukan kalau kita sudah melaksanakan tugas, laksanakan dengan maksimal. Secara tidak langsung nanti itu akan support kita karena kita maksimal banget untuk melaksanakan tugas kita di sana. Nggak usah pantang menyerah, nggak usah mengeluh, nggak usah menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, itu buang jauh-jauh. Yang penting saya sekarang ada di sini, apa yang ada kita laksanakan dengan baik. Oke, berarti kalau bisa disimpulkan ya, pesan dari Ibu Yuli untuk teman-teman mahasiswa itu jangan khawatir kalau semisal apapun pekerjaan kita ke depan nggak sesuai dengan pendidikan yang kita tempuh, jangan khawatir karena masih ada kesempatan dan peluang yang lebih baik lagi untuk mengupgrade diri. Betul, yang penting jangan pantang menyerah dan terus berusaha. Betul. Seperti itu ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuli atas ilmu yang telah dibagikan dan sangat-sangat precious begitu. Betul banget. Nah, semoga Ibu juga selalu dilindungi oleh Tuhan, sehat. Amin. Sukses terus untuk karirnya ke depan dan selalu menginspirasi untuk semuanya. Ya, dan untuk terima kasih Ibu. Nah, dan untuk pendengar podcast Unite, semoga setelah mendengarkan podcast ini teman-teman semua mendapatkan insight baru dan mendapat motivasi baru sehingga semakin semangat dalam menjalani kuliah ataupun karir ke depannya. Betul banget. Nah, langsung aja ya daripada menunggu lama-lama. Terima kasih Ibu Yuli atas kesempatan dan waktunya di podcast Unite kali ini. Saya Afrizal dan saya Corin, pamit undur diri. Jangan lupa follow sosial media Universitas Airlangga baik di Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok maupun LinkedIn. Betul. Untuk mengikuti perkembangan atau informasi lebih lanjut mengenai Universitas Airlangga. Sampai jumpa di podcast Unite selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman. Terima kasih Ibu Yuli.